dalam tradisi lisan kemudian beberapa historiografi yang saya baca, turunan Raja Andolo itu Batono menikah dengan anaknya Sapati Baluwu. Orang tua lagi disebut Taniwila. Itu menarik. Ini. Tunggu dulu. Melahirkan turunan-turunan raja-raja di Andolo atau keturunan bangsawan di Andolo. Oke, Pak Doktor, kita cut dulu. Baik, iya. Tadi saya mendengar simpul yang menarik dari Pak Dr. Basrin Melamba mengenai Sapati Baluwu, atau di Buton kita mengenal nama lainnya itulah Arafani. Beliau ini tokoh yang memang pengaruhnya luar biasa. Saya baru di sini mendengar bahwa beliau juga sampai di Konawe, sampai di Tolaki. Dinikahkan antara bangsawan di Andolo bernama Batono dengan anaknya Sapati Baluwu. Kalau di Tolaki itu Taniwila. Taniwila. Ya, Taniwila. Tapi ada nama Butonnya. Ada nama Butonnya. Tapi nama dalam versi Tolakinya Taniwila. Taniwila. Bahkan mereka menikah itu karena kan Batono ini menurut tradisi lisan belum masuk Islam. Jadi dengan tradisi Islam dan adat Wolio yang dilaksanakan. Jadi turunannya itu masih sudah ribuan turunannya. Itu kalau di komunitas Tolaki kampungnya di bagian mana? Di Andolo. Andolo. Iya, Andolo dan sekitarnya. Jadi turunan-turunan bangsawan Andolo, ke mereka Pak Jakub, Pak Sawal Sinunai Ketua Lat, kemudian Pak Gubernur Pak Nur Alam. Bukan, siapa lagi yang Pam Silondai? Yusran Silondai. Bukan. Itu Yakub Silondai. Iya, turunan itu dari garis Batono melahirkan Langgomia. Itu sampai turun Lababa sampai kepada mereka turunannya ini. Jadi menarik. Ya, gitu. Baik. Sapati Baluwu ini anaknya Kenipulu Labula, pangkal kaum hukum Bewaha di Iya. Jadi orang dulu menikah itu antar bangsawan itu dilihat dari turunannya. Jadi kalau misalnya dia menikah, dia bangsawan, anak ya katakanlah, atau punya jabatan di kerajaan, kemudian dia menikahi atau orang yang datang menikahi itu ada yang disebut dengan meruhua buku, membeli darah bangsawan, baru dia bisa. Jadi rasional tentang perkawinan kerabat-kerabat kerajaan dulu di luar dari lingkaran istana. Demikian. Ternyata sudah ada proses marital antar bangsawan. Buton, Muna, Buton, Tolaki. Begitu ya. Ada begitu. Kalau soal siar Islam, apakah juga terkena pengaruh dari Kesultanan Buton, Pak Basri? Kalau menurut beberapa kan ada peninggalan Al-Quran itu Laude Teke, dan sampai sekarang itu turunannya mereka di Lalonggaluku, kemudian di Sampara Raya dan juga menyebar ke berbagai daerah. Itu menurut tradisi lisan. Kemudian dalam beberapa arsip yang saya baca, Encyclopedia Van der Disse itu, misalnya Paulus, dia kemukakan bahwa pemukiman orang-orang Tiworo, bukan dibilang Muna, Tiworo. Arah di Lalonggaluku, kemudian di Sampara, kemudian Sabilakoa, di distrik Polidaha, kemudian beberapa kampung-kampung yang sekarang disebut Bukusau, itu bisa banyak orang Tiworo. Kemudian Parauna. Nah, saya kemarin Laude Halami pernah kita buat itu tentang perkumpulan Tiworo. Nah, jadi saya Pak Yusri juga, mohon maaf, ini lagi adalah turunan Tiworo dari bapak saya. Ada darah Tiworo saya. Hanya orang tidak mungkin percaya. Ya karena begini, kita tidak boleh berbohong soal silsilah. Nah, terus datanglah perintah dari Sultan Buton dengan Laude Teke, kalau saya tidak salah bersaudara dengan Laude Husaini. Yang Emputa Muna, Raja Muna, itu untuk datang mengislamkan Laki Dende. Ada tradisi bilang Labisi, kalau Labisi kan dilihat di turunannya orang dulu mengislamkan itu harus sama-sama juga turunan, supaya bisa diterima dan kemampuan menunjukkan ilmunya. Dan sampai sekarang salah satu bukti bahwa ada Laude Teke di samping makamnya dengan makam-makam leluhur, kita sudah survei, juga ada peninggalan Al-Quran. Bisa dipadukan penelitian. Itu masih tulisan tinta lama, kemudian tulisan Al-Quran itu. Dan kita lihat itu kalau beberapa komunitas-komunitas Tiworo Tolaki Tiworo, sama dengan Bugis di sana, Bugis Tolaki dengan turunan mereka itu mau mendiami daerah Sampara. Kita sudah survei di sana dan sesuai naskah juga seperti itu. Kemudian Laude Teke ke istana ke Mokole Laki Dende, dia yang Islamkan.
Kemudian dia juga membawa rombongan seperti Labesi dan turunannya, Wodendok ya semua masih ada kuburannya di sana. Tentang orang-orang yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Konawe, dan komunitas mereka yang sekarang mereka sudah menjadi Tolaki, tidak lagi menjadi Tiworo ya, itu diaspora dari orang Tiworo. Kemudian setelah mereka menetap hidup, mereka berbahasa Tolaki, kemudian menikah dengan orang Tolaki, mereka menyebut orang Tolaki. Tetapi masih ada komunitas-komunitas itu yang paham tentang sejarah dan melaksanakan adat Tiworo. Masih ada? Masih ada. Nah itu Pak, hanya sudah meninggal yang baru-baru, Pak gitu. turunannya mereka Pak Kondau. Itu Guru. Nah, itu. Dan dalam tulisan ini di buku saya ini tentang hubungan kekerabatan antara misalnya Muna dengan Tolaki, Tolaki dengan Wolio, kemudian bahkan dengan Bugis di sini. Ada. Ini bukunya Pak Dokter. Ya, ini buku saya. Wah, luar biasa. Pak Dokter sudah menulis setebal begini buku. Banyak nanti sebentar saya uraikan tentang di mana hubungan kekerabatan orang Tolaki dengan Muna, hubungan orang Tolaki dengan Wolio. Di daratan Sulawesi Tenggara ini. Oke, baik Pak Dokter, ini menarik sekali narasi dari Pak Dokter. Saya ingin ke Pak Aidir Rere lagi. Pak Aidir, saya mendengar tadi kata-kata narasi pemantik dari Pak Aidir. Saya menangkap satu yang selalu menjadi tema panas, dan saya kira itu tidak menjadi bagian dari kita akan kupas secara dalam di sini. Mungkin akan ada sesi yang lain untuk itu. Mengenai Barata, ya ini yang selalu menimbulkan pertentangan kita dengan saudara-saudara di Muna, karena terjadi tafsir yang berbeda terhadap satu istilah itu. Buton menafsirnya lain, Muna menafsirnya lain. Kita tidak akan jauh di situ. Kita akan lebih dalam pada hubungan perkerabatan antara Buton dengan Muna, karena selalu kita mendengar sebenarnya tidak disebut orang Buton kalau tidak ada Munanya. Sebaliknya juga tidak disebut orang Muna kalau tidak ada Butonnya. Jadi Muna dengan Buton ini sebenarnya seperti sekeping mata uang, ya, tidak bisa dipisahkan. Dan yang memisahkan sebenarnya hanyalah agitasi dari penjajah, dari koloni, dari Belanda. Dan yang sekarang selalu meniupkan perbedaan-perbedaan itu sebenarnya justru sedang menjalankan apa yang diinginkan oleh penjajah, oleh Belanda. Belanda sendiri sudah lama meninggalkan Nusantara, kita masih tidak meninggalkan tabiat praktek yang mereka lakukan terhadap kita. Jadi Pak Aidir, saya ingin mendengar narasi menyejukkan bagaimana sebenarnya perkerabatan antara Muna dengan Buton. Saya tadi melihat catatan nasab Pak Ode juga sebenarnya masih terkait ke Buton. Itu bagaimana? Mungkin Pak Ode bisa menjelaskan. Jadi secara kekeluargaan darah itu Buton Muna memang nggak bisa dilepas sama sekeping uang tadi, antara uang atau uang di depan dan di belakang sama. Jadi persoalannya sekarang bukan persoalan, artinya kita lihat dulu Buton Muna itu dari sisi leluhur ya, leluhurnya itu kan dari pertama kan sampai ke Buton itu kan Laki Laponto yang membawa Muna itu ke Buton. Sampai di sana kan ajal Kampung Kasaka, Kampung Labora, apa semua kampung, bukan nama-nama kampung. Sama dengan di Kendari tadi, di Muna ada desa Konaweha. Ada di Muna? Ada. Semua tuh tidak ada yang penghuni selain orang Tolaki. Ada keturunan Tolaki. Namanya di Muna Barat. Muna Barat Tiworo. Kawasan Tiworo. Jadi kecamatan desa Konaweha. Kalau Muna kan sebut Konaweha, kalau Konawe kan Konawe. Jadi terkait dengan Buton Muna itu sebenarnya saudara, hubungan darah ada. Hanya memang dulu karena politik sehingga dipisahkan, karena ada kekhawatiran Belanda ketika dia Buton Muna bersatu. Selesai bola-bola. Selesai. Jadi diadu domba Muna pisah. Caranya adu domba ya dia buat perjanjian, pernyataan Korte Fleur Kering itu memancing untuk mendatangani. Dan begitu naskah-naskah di tanda tangan itu muncul naskah-naskah Belanda yang sampai ada di Belanda dan di Arsip Nasional, ada di buku saya sekarang, itu menyedihkan Buton.
Dan tidak ada penulis Buton yang memasukkan itu barang. Selain kakak saya, kenapa dituliskan? Untuk melawan kebaratahan. Karena barata-barata itu harus dilawan dengan buku. Jadi barata itu menimbulkan keberatan? Keberatan mendasar sekali tuh. Karena tidak ada ukuran bahwa daerah itu menjajah. Kalau dijajah ukuran itu ada situ, ada Maryam tertinggal di situ, ada sebuah wilayah dicaplok, kan begitu. Itu. Jadi yang jelas hubungan Buton Muna saudara. Tidak lepas itu. Dan sebagai saudara harus saling mengasihi, saling mencintai, saling menyapa. Misalnya kalau kita ketemu, bagaimana deh, gitu ya. Apa kabar? Sehat-sehat, walafiat, gitu kan. Tapi ini sama sekali tidak terdapat. Karena generasi sekarang itu kan generasi milenial yang suka membaca ya. Apa di Google apa, mereka temukan itu tulisan bahwa Muna adalah barata. Pengertian barata di sini kalau kita bilang tadi versi Muna adalah wilayah. Banyak juga Profesor Doktor siapa dosen UI ahli sejarah Susanto Zuri dalam bukunya begitu, wilayah. Ketika itu pembagian wilayah antara Buton dan Muna. Wilayah Butonnya diambil oleh Muna, diserahkan kepada Muna. Wilayah Buton Muna diserahkan kepada Muna. Antara lain muncul Ereke, Butur, dan disepakati antara Raja dan Sultan dengan secara kekeluargaan tadi. Setelah itu Buton memberikan kesepakatan. Begitu diberi kesepakatan sudah damai, tidak ada masalah. Hanya persoalan nanti tiba di saat nenek saya Laude Rede dan Laude Hamidi, persoalan nenek saya tidak mau tanda tangan itu korte flag ring, tidak mau dia. Mau Laude Hamidi kau tanda tangan saja Ode, nah sama-sama kita ini. Nenek saya tidak mau, anak-anaknya tidak boleh berkembang, anak raja tidak boleh. Tapi nenek saya dari besar jiwa tidak mau ambil pusing itu, dia tetap eksis untuk bergabung dengan masyarakat karena masyarakat petani. Kan Raja Muna kan tidak digaji. Kalau kerajaan Muna tidak ada gaji Pak, yang gaji rakyatnya. Artinya apa yang ada di rakyat dia punya milik juga. Oke, gitu, terima kasih. Baik Pak Ode, menarik sekali penjelasan mengenai perkerabatan Muna dengan Buton yang sebenarnya memang sangat dekat. Ya, saya kembali ke Pak Basrin. Pak Doktor, kami di Buton itu merekam kisah kolektif mengenai perhubungan paling awal antara Buton dengan Tolaki. Ya. Seorang yang kita mengenalnya di Buton itu Laki Laponto, ya, yang tadi juga dari Muna, ya, Raja Muna itu menikahi seorang perempuan yang kemudian keturunannya itu beranak namanya Waude Lepo-Lepo, Waude Poasia, dan yang lain-lain. Tetapi jauh sebelum itu seorang yang dari Tiworo yang ternyata kemudian jejaknya masih tersimpan sampai hari ini, Raja Tiworo yang pertama itu menikah dengan bangsawan Tolaki namanya Wasitao. Saya tidak tahu nama di Tolakinya siapa Wasitao ini, tapi dalam memori kolektif kita di Buton itu disebut Wasitao. Lahir perempuan yang namanya Warandea. Warandea ini yang kemudian dinikahi anaknya Raja Buton, anaknya Batara Guru, Raja ketiga di Buton, namanya Kijula. Kijula menikahi Warandea, dan dari pernikahan itu lahirlah yang namanya Watu Bapala. Watu Bapala kemudian dikawini Raja Muna, namanya Sugi Manuru. Perkawinan itulah yang kemudian melahirkan yang tadi itu Laki Laponto. Jadi saya ingin mendengar narasi dari Tolaki, bagaimana sebenarnya melihat perkerabatan antara Tolaki, Buton, Wolio, begitu ya, Tiworo dengan Muna. Kira-kira begitu. Itu mungkin Pak Doktor bisa memulai periode paling awal perhubungan itu sampai yang mutakhir, kira-kira begitu. Ya, baik. Sebenarnya misalnya silsilah yang Bapak kemukakan, kalau orang yang tidak paham tentang ilmu genealogi dan tidak paham ilmu budaya dan sejarah, bagaimana menghadirkan sumber dan bagaimana melihat sebuah komparasi, itu akan tersinggung. Tapi saya tidak. Kita melihat memang tokoh Haluoleo Murhum Sultan Kaimuddin Khalifatul Khamis dengan Laki Laponto ini adalah sebenarnya tokoh yang memiliki
3 darah. Karena itu dalam orang Tolaki itu mengenal Wasitau. Di situ sebenarnya. Oh, dikenal ada Wasitau. Jadi ada tradisi bahwa anak raja ini diculik oleh Laudembitu Koda. Maka dikawinilah yang dari Tiworo itu. Nah itu sebenarnya. Generasi sekarang, mana ada. Tapi kita memiliki sumber dan tradisi. Sebenarnya di situ sebenarnya. Yang membuktikan bahwa tokoh yang kita maksudkan sekarang sebenarnya punya darah Tolaki, karena itu Wasitau hasil pengaruh menurunkan raja-raja di Muna. Betul. Tiworo kan? Betul. Itu sebenarnya. Makanya saya sering bilang kita cari titik temunya di mana. Ternyata ada dalam Wasitau. Dalam tradisi Mekongka dan tradisi orang Tolaki juga mengenal tentang Wasitau ini yang dibawa oleh Raja Tiworo. Raja Tiworo. Iya. Baru tadi saya baca tentang itu. Betul. Nah, dan kita bisa bayangkan hubungan awal tentang Buton dengan Tolaki itu tentang Wekoila ini tadi yang saya kembali lagi dengan memiliki darah Jawa, Luwu, Tolaki, Ternate. Makanya kalau bukunya Raup dia bilang begini, Uluno, Huleno, kemudian namanya Wolio. Jadi ada 7 itu. Betul. Jadi dalam beberapa arsip ada kaitannya dengan turunan Wetampa Cina, ada tradisi di Muna itu dengan pernikahan Simpurun Siang. Saya temukan dalam penelitian tesis saya tentang hubungan kekerabatan Muna, kemudian Tolaki. Itu. Jadi terus kita bisa melihat dari rombongan yang dibawa oleh Halioleo ke Buton. Itu ada suatu kampung, saya lupa namanya. Itu khusus orang Tolaki. Keterampilannya mereka bertani dan sampai sekarang mereka masih ada. Ini nanti kita ekspedisi ke sana ya. Siap. Kampung Konawe. Itu kan memang ada rombongan yang dibawa Halioleo ke Muna dari ke Buton 40. Jadi diletakkan di Buton itu sampai sekarang masih ada keturunannya mereka. Itu dengan di Muna. Maka kebetulan kemarin dulu saya membimbing skripsi itu tentang kenapa disebut desa Konawe. Dia ungkapkan tentang hubungan kekerabatan dan diaspora mereka orang Tolaki di Muna. Ini menarik bagi kita untuk mencoba membuat sebuah studi, ya, mengungkapkan ini. Kemudian ada tadi itu, coba Anda bayangkan, mengapa dulu orang-orang sangat sampai dia mati pun. Contohnya, Laki Dende itu pada saat dia dimakamkan, itu yang datang itu orang Wolio, orang Luwu, orang Muna, orang Bone datang dengan 4 penjuru ini. Semua datang dihadirkan. Karena memang dan sejarah silsilah raja-raja Konawe ada Bugisnya. Itu kalau kita ini Larebi yang disebut dengan Sangya Inato, di dalam arsip-arsip, banyak arsip yang saya punya di rumah, boleh mereka bantah. Itu adalah keturunan yang disebut dengan Lama Dukaleng. Kalau kita Lama Dukala orang Tolaki, dia menikahi Besangguni, Bugis. Datang menurunkanlah Sangya Inato yang melahirkan bangsawan-bangsawan di Konawe. Pitu Dula Batuno Konawe, 7 anggota dewan dan kerajaan dengan Singolem Batahu, itu adalah turunannya. Mohon maaf, di tentang Pasaman kuno itu ada perkawinan Kapita Mayoro itu dengan Mekuo, ada catatan saya ini menikah dengan Wakonde. Wakonde ini adalah bangsawan Muna. Ini yang harus saya cari silsilahnya di sana. Namanya Wakonde. Iya, Wakonde. Dan mereka juga akui, dan turunan-turunan kan ada hubungan kekerabatan Sampara dengan di Lembo ini. Itu sebagian juga menikah dengan orang-orang Muna. Kemudian ada turunan Sapatria namanya itu menikah dengan yang disebut dengan Weletaha. Dia ini adalah orang Muna. Kemudian kalau kita buka stambuk raja-raja Laiwoi itu Lasambaba, gitu. Dengan ini saya coba buka silsilahnya ya. Ada berapa tulisan ini, saya coba supaya jangan sampai dibilang kita bermitos ya. Ini kita coba buka fakta tentang hubungan kekerabatan itu. Ini saya coba nanti dikoreksi Pak Aidil ya. Jadi begini, dalam silsilah di Lickfoot Best Driving, tunggu supaya saya tidak lupa. Dalam silsilah Best Driving Pagenis Buton itu di ini. Coba ini Tebau Lakina Konawe atau Raja Laiwoi itu menurunkan Maho, tetapi dia ini si Maho, Raja Laiwoi atau Raja Ratameto menikah dengan Lasambara. Dia ini raja dari Tiworo, turunan dari putri sama dengan Arung Bakung, menikah dengan putri Raja Tiworo, Daeng Lolo, Daeng Pasia, Laude Oga ini di sini. Dan ini juga dijelaskan oleh Johannes Elber dalam bukunya Sunda Expedition tentang hubungan itu. Ada. Saya pernah presentasi tentang diaspora di Sulawesi Tenggara. Gitu. Ini melahirkan turunan raja-raja Laiwoi, lahir Lalamangu, Andimangu,
Tapi dia turunan Tiboro, Bugis dengan Tolaki. Kemudian lahirlah Sausau, lahirlah TKK. Jadi begitu. Oh, jadi Sausau itu dia turunan Tiboro, Tolaki dengan Bugis. Oh. Nah, jadi hanya orang yang tidak tahu itu yang apa. Oh, bisa kita bukti ini silsilah dari Belanda ini. Betul. Dan bertanya keturunan mereka. Menarik. Ini dia sebut ini Lasambawa, Raja Pan Lafadaku, Khewit Van Tiworo, Khemaho Forsin Van Laiwoi, Ini apa tentang hubungan kekerabatan itu sangat kuat sekali, Pak Yusri. Baik. Ini menarik, Pak Dokter. Jadi sebenarnya masih ada, kalau ada waktu saya mau jelaskan tentang migrasi orang Muna di Koloro, kemudian di daerahnya. Boleh. Mumpung masih di tahun 1812 itu, kalau kita, ini hasil penelusuran saya, informan saya itu umurnya 125 tahun, namanya Lapene. Itu masih hubungan kekerabatan dengan nenek saya yang dari mama saya, dari bapak saya, namanya Vendedai, kemudian bapak itu masih hubungan dengan Lapene ini. Saya temukan, boleh bapak cek tentang orang-orang Tibor, keturunan Tibor. Sekarang mereka orang Tolaki. Di sana ada 3 kuburan itu yang merupakan rombongan orang Tibor yang datang 1812. Itu mereka masuk di Kolono. Mereka, kalau di dalam tulisan Paulus 1917 disebut tentang hutan jati yang ditanam oleh orang Tiboro. Dari Kolono mereka masuk ke Kendari di Mangga Dua sana. Terus habis itu setelah mereka minta izin kepada raja, mereka terus di Alo. Ini kampung Alo ini. Terus habis itu mereka ke Sebilakoa, Lawanda Isui. Itu masih ada sekarang pemukiman mereka dan makam-makam. Saya sudah survei. Dan saya bandingkan dengan sumber-sumber tertulis, baik itu laporan-laporan kolonial maupun koran-koran itu berkesesuaian. Dan setelah ini mereka di sana sudah turunan ke-5 turunannya mereka, dan di sana menjadi 8 desa di Kecamatan Sabilakoa. Bapak boleh ke sana. Nah, jadi kita sudah telusuri mengenai migrasi orang Tiboro ke daerah Konawe. Jadi umumnya di orang-orang Muna itu ini, lain halnya gelombang yang datang dari Gunung Jati, itu lain ceritanya. Lain ceritanya. Oke. Lain tapi bisa dikatakan. Sabar sebentar, kalau ada waktu saya jelaskan bagaimana orang Kompontori datang di Kendari. Itu penting. Itu penting untuk diketahui masyarakat Sulawesi Tenggara, masyarakat Buton, masyarakat Muna, ya. Pak Dokter, saya berpindah lagi ke Pak Ode, ya, sambil Pak Dokter dulu melihat-lihat data. Saya dengan Pak Aidir. Pak Aidir, relasi Buton dengan Muna, ya, ini kan dinamika yang kita lihat selalu hanya ketegangan. Padahal ada banyak hal-hal lain yang lebih membuat kita lebih cair, ya, membuat kita seharusnya lebih bisa pemama siaka, ya. Selain persoalan dengan Belanda tadi, apa sebenarnya persoalan lain, atau hanya karena itu saja, satu saja itu masalahnya, kira-kira? Terima kasih. Jadi persoalan-persoalan di kerajaan semestinya jangan dibawa di zaman modern. Contoh kasus misalnya perselisihan Sultan Buton dan Raja Muna tentang pengambil alian Tiboro jadi kerajaan Muna. Di Tiboro itu bukan kerajaan, karena sistem kerajaan di Muna itu dinasti turun-temurun, tapi tidak mengenal putra mahkota. Sepupu boleh masuk, sepanjang dia punya keahlian. Jadi Tiboro itu bukan. Tiboro itu kekuasaan Ternate. Iya, disebut Sapati. Sapati itu Perdana Menteri. Dia pisah dari Muna, makanya beri Sapati. Tapi jangan lupa, Sapati Tiboro itu di situ, ketika dingke namanya, anaknya Lode Hussein. Dikasih tempatkan dia karena dia dekat dengan Belanda yang Buton. Buton tempatkan dia di situ sebagai Sapati. Jadi Tiboro itu, iya, Watika Dingke. Dia bukan sebagai raja, bukan kerajaan. Watika Dingke ini yang dikawini Lode dari Marewa, dari pertama dia dulu dengan dari Surua, lahir orang Halami. Oh, jadi suaminya 2 orang. 2 orang. Sama-sama dari Bugis, betul. Dari Sirua, cerai dari Sirua, kawin dengan Peta Marewa. Dari Marewa itu? Dari Marewa. Oh, baik. Dari Marewa, lantas dia
kita alihkan dulu tadi dari mereka. Ini kembali ke masalah hubungan Buton yang Muna. Hubungan Buton Muna ini tidak terlepas dari hubungan dari keluarga, yaitu mulai Laki Laponto. Laki Laponto ini kan punya leluhur di atas lagi, yaitu yang kita bilang tadi Batu Mapala itu. Dia dari kerabatan Buton. Sugimanurun menikah dengan Batu Mapala. Dari sini mulai Buton mulai. Terus menikah Laki Laponto, menikah lagi dengan Selur Buton. Asal ngaji. Di terakhir lagi di sini Lade Hussein menikah dengan Wode Harisa Siti binti Langkariri. Bagaimana coba? Macam mana itu Munan yang Buton tidak bersaudara? Macam mana coba? Hanya ini orang-orang ini tidak sadar. Jadi saya anggap masih ada jiwa Belandanya, orang-orang yang tukang provokasi. Masih ada. Semestinya tidak boleh mestinya. Bukan jajahan. Tidak ada menjajah di Pulau Sulawesi Tenggara sesama saudara. Tidak ada. Semua itu menghalau Belanda. Menghalau. Tapi ketika Buton mengajak Muna untuk bersama menantangi Korte Fler Kering, Muna tidak mau. Karena dia anggap bisa hidup sendiri, Pak. Bisa hidup mandiri dia. Nah, Buton pertanyaannya, dia di bawah Belanda, ya itu hak mereka juga. Tidak bisa ada larangan Pak ketika itu, tidak bisa. Tapi hebat pemikiran Buton ketika itu sudah anggap maju. Karena apa? Mereka sudah bisa membayangkan kita akan dibangunkan sebuah peradaban baru. Peradaban itu macam ada bang terbang di mana tidak ada peradaban. Untung ada Liang Kubori. Kalau tidak ada itu habis kita, lepes, tidak ada bukti-bukti sejarah. Karena semua itu dipunahkan, Pak. Hanya hubungan yang Buton tadi memang tidak bisa dipisahkan, Pak. Tidak bisa. Saya menangkap poinnya, Pak. Bahwa memang Buton Muna tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Dengan Tolaki juga tidak bisa dipisahkan karena tambah mohon maaf. Karena di Tolaki juga garis perempuan Pak yang datang ke Muna. Garis perempuan. Wasitau itu. Iya. Wasitau ada di sini saya, Pak. Jelas bahwa Wasitau dari Konawe kan? Ya. Oke, ini saya baru buka tentang Wasitau ini. Ini ada ini diskusi dulu kita. Artinya begini. Kita Buton Muna susah dipisahkan. Tinggal bagaimana kita mau ramu kembali dengan tanpa melalui ada sekat-sekat. Itu kalau mau ingin harmonisasi kembali muncul, saling namanya bersaudara itu saling pelukan, saling sayang, saling cinta mencintai, itu harus ada komitmen bersama. Misalnya begini, menulis buku bersama, menulis buku sejarah, menulis buku sejarah harus bersama, jangan sepihak, karena sepihak itu bisa subjektif, Pak. Kalau dari akademisi, dari metode akademik kan harus ada sumber. Sumber yang punya ada keterkaitan antara cerita dengan sumber-sumber yang terdahulu yang disebut berkesesuaian. Itu kita terus terang di Muna, Pak. Kalau andai kata tidak ada buku daripada siapa 935 ditulis ini oleh Kofreur, habis kita lepes. Terus terang, Pak, kalau tidak ada Kofreur, tidak ada Indonesia, Pak, tidak ada raja. Untuk butuh Kofreur yang buka tabir, Pak. Yang buka tabir, kan ada Indonesia di situ, Pak. Lodere ada. Dengan sebutan tadi, Pak, sebutan bahwa Muna sebagai Lakina, itu wajar. Karena Lakina itu adalah pemberian dari Kesultanan Budo atas perintah Belanda untuk melegitimasi pemerintahan Swapraja di Muna. Setelah dibubarkan, Raja dibubarkan, masuk Swapraja. Makanya Belanda dia kembalikan pemerintahannya ke Buton melalui Swapraja. Swapraja di Indonesia muncul tahun 1942. Itu yang ditolak Muna. Ditolak Muna sebagai raja. Sebagai Lakina. Itu Lakina turunan dari Om Putenyiko. Om Putenyiko ini punya riwayat lagi, Pak. Yang saya pakai. Ini, Pak, satu-satunya Sultan Buton yang melawan raja, Pak. Makanya tidak melawan Belanda. Makanya tidak salah dia pahlawan nasional. Cocok berarti. Cocok. Makanya Muna itu ketika muncul ini banyak protes, Pak. Kita ada buku. Hanya tidak protes, coba keturunan saya, Pak. Kenapa sampai dia orang-orangnya pengikut-pengikutnya ke Raha, ke Muna, kenapa dihabisin dengan Belanda? Ini tidak bisa. Dicari dia, harus butuh waktu dia. Yang lain menyeberang ke Muna. Lahirlah yang dorang pakai Modin, lahirlah dorang Rajiun. Itu Nyiko semua itu, Pak Nyiko. Mereka menyeberang. Pak Rifai Pidansa. Rifai Pidansa, betul. Berarti memang kerabatannya sangat. Muncullah Belanda kasih nama direbut
diberikan Swaparaja. Swaparaja dibagi dua, Swaparaja Buton dan Swaparaja Laiwoi. Laiwoi membawai Kolaka, Swaparaja Buton membawai Muna. Di sinilah konflik berkepanjangan dengan Buton karena Muna lagi-lagi ditaktis oleh Buton. Jelas dong, karena seperti dibawahi oleh Buton. Baik. Oke, Pak Odi, saya kira sudah saya menangkap poinnya. Terima kasih Pak Odi, saya kira poinnya sudah saya menangkapnya. Memang dari seperti yang di awal tadi, relasi perkerabatan Muna dengan Buton ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada upaya-upaya pemisahan, maka sebenarnya sedang dia mewarisi kerja-kerja kolonial. Kolonial sudah lama angkat kaki dari tanah Nusantara, tetapi praktik kelakuannya masih kita memeliharanya. Saya kira sudah harus kita melepas hal-hal yang seperti itu dan kita membuka ruang untuk lebih banyak membicarakan hal-hal yang menyatukan dan meneduhkan. Sebelum saya kembali lagi ke Pak Dr. Basrin, karena tadi saya mendengar hal yang menarik dan menurut saya itu penting untuk disampaikan di sini mengenai bagaimana mulanya Gunung Jati dan ada ternyata komunitas Kapontori, ya gitu Pak Dokter. Dan satu lagi mengenai yang tadi tidak terlalu detail Pak Dokter jelaskan, itu mengenai Islam, pengislaman Laki Dende, kira-kira gitu ya, yang dilakukan atas inisiasi dari Laode Husaini, Laode Teke, ya. Dan Laode Teke ini atas permohonan Laki Dende ke Sultan Buton. Bukan permohonan Laode Teke, bukan. Laode Teke kan belajar di sana ilmu Islam. Belajar Islam. Oke, baik. Jadi Laki Dende bermohon ke Kesultanan Buton, kemudian Kesultanan Buton mengutuslah Laode Teke untuk mengislamkan Laki Dende. Mokole di Konawe. Baik, itu nanti mungkin Pak Dokter saya berharap bisa lebih detail dijelaskan. Oke, baik. Kita meneruskan ke Pak Dr. Basrin Melamba. Ya, silakan. Jadi saya ingin menjelaskan tentang diaspora orang-orang Buton, khususnya di Kapontori itu di Kota Kendari ini. Menurut Travers itu, Letnan Travers seorang kontroleur atau pejabat di Nerabdin Kendari, dalam tulisannya Handless Keflaiwui menjelaskan bahwa orang-orang Buton yang datang itu adalah orang dari kampung Kapontori. Mereka pindah itu karena pertama karena beban pajak, kemudian ada sedikit ini pada masa periode Sultan Lau ya, tahun 1600-an ya. Lau. Ya, abad ke-17. Mereka lari mencari perlindungan, termasuk menghindari itu karena ada beberapa pejabat di sana memberikan sebuah hukuman. Ya, bahkan mereka dipukul, dalam sumber itu dijelaskan. Ya, mereka tidak bisa lagi menanggung daripada beban itu, maka mereka lari ke Kendari. Nah, kebetulan di Kendari juga mereka diberikan tempat tinggal itu di Kampung Butun. Jadi dulu kampung-kampung di Kendari, Kampung Butun itu Kapontori. Kemudian kampung ini itu Rawo nih, Kampung Jati itu Munah. Kampung Mata itu Bugis. Jadi dulu penamaan itu berdasarkan etnis. Tapi kan itu bagian dari segregasi sosial yang dibangun oleh kolonial. Dulu dibagi kamu di sini supaya mereka bersatu. Jadi segregasi sosial yang dibangun. Kemudian saya pernah presentase tentang masuknya Islam di seminar internasional pada saat itu dilaksanakan oleh UMU. Di tahapan-tahapan proses Islamisasi di Buton, di Konawe itu, pada masa Raja Mokole Melaba, gelar Taweha, datang utusan dari Kesultanan Buton untuk mengajak Konawe ini. Memang kita paham karena Konawe ini berada di pedalaman, jadi proses komunikasi itu agak lambat tentang masuknya Islam. Pada periode abad ke-17 datang utusan dari Kesultanan Buton, tapi dia belum bisa masuk Islam karena masih kuatnya pengaruh agama suku atau agama Sangya. Nah, kemudian pada masa setelah Maago, Sangyan Binauti, kemudian datang Laki Dende 1700 sampai 1800 lebih itu.
datanglah utusan dari Sultan Buton, dikirimlah Laude Teke yang merupakan saudara utamanya yang pertama Laude Husaini ini. Bapak yang tadi kita bicarakan, datanglah mereka membawa rombongan 40 orang. Nah, kemudian ada yang kemudian datang lagi rombongan yang disebut dengan Labisi, Latari Paden Paudendoke. Mereka inilah yang mengislamkan orang Laki Dende. Makanya salah satu warisan di daerah Parauna itu adalah yang semacam ini yang diberikan kepada turunannya Labisi ini untuk menghuni daerah itu di Parauna. Jadi itu orang-orang Timor itu turunan daripada Labisi. Nah, tetapi kita lihat beberapa proses pengislaman itu juga ada yang dari Waboni, kemudian yang dari Bone, ya, khususnya di Tinanggea. Bahkan Laki Dende belajar Islam di Waboni. Itu kalau pernah dengar Lembo, itu adalah tokoh Islam di Waboni. Juga sekaligus dia belajar di Buton, juga dia belajar Islam di Samudra Pasai. Nah, maka setelah pulang melahirkan yang disebut dengan huruf Lembo. Nah, itulah Laki Dende belajar Islam di Waboni karena dia bisa belajar tentang Islam di Buton, juga bisa Islam di Pasai, di Pasai. Nah, makanya dia pada saat ini saat akan meninggal ayahnya, dia berada dipanggil untuk menjadi raja, dia berada di Wawoni. Nah, terus itu dia memperdalam ilmunya lagi di Tinanggea. Nah, jadi begitu fase-fase pengislaman. Dan di daerah-daerah pedalaman itu banyak orang-orang Bugis yang berperan dalam menyebarkan Islam. Dan di daerah pesisir ini umumnya ditinggali oleh orang-orang Bugis, ya. Oke. Menarik sekali, Pak Doktor. Dulu itu waktu pembentukan Sulawesi Tenggara bisa ketemu pendapat itu antara Pak Yakub, memang kan turunan Buton, dengan Pak Laude Menangarpa. Itu kenal sendiri Pak Yakub. Karena memang mereka masih satu turunan. Merulang mereka. Kalau begitu, Bapak mau jadi gubernur atau apa? Nah, Pak Yakub bilang begini, saya ambil saja ibu kota, karena ibu kota akan lama ketimbang gubernur. Sepakatlah mereka. Jadi dulu pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara, kalau menurut Pak Said tesisnya, itu dari konflik ke integrasi. Mereka dulu berdebat soal nama Sulawesi Timur, kemudian Sulawesi Tenggara. Bahkan ada yang ini mereka mau saya mau ini saja kabupaten ini, kabupaten jadi habis itu masalah perdebatan masalah ibu kota. Tapi mereka bisa ini melalui perundingan dan kekerabatan diselesaikan, ya kan? Nah, ini yang contoh-contoh yang harus kita ini bagaimana membangun kebersamaan, mempertemukan dari segi-segi kekerabatan itu. Membangun kembali bahwa ternyata kita dulu ada hubungan kekerabatan, saudara kita. Makanya sama Rasul itu dia suruh menikah. Kan dulu orang suka konflik di Arab karena banyak kabilah, maka disuruh kau kawin di kabilah ini. Jadi kalau berperang itu masih saudara saya. Coba kita ini jangan lagi ada cerita bahwa tidak boleh kawin dengan orang Muna, tidak boleh kawin dengan orang Buton. Sebaliknya itu kan adalah sebuah dendam sejarah menurut saya yang harus ini. Padahal dulu kenyataan tadi itu tentang Wasitau menikah dengan Raja Tiworo itu adalah sama-sama bangsawan, Pak, menikah. Jadi orang dulu membangun konstruksi, kita konstruksi sejarah jangan yang jelek-jelek, Pak. Nah, boleh jadi itu adalah sebuah konstruk untuk melahirkan sebuah konflik. Kita cari sejarah yang mendamaikan, meredam. Ya, sejarah yang etis, sejarah yang etik. Betul. Jadi memang dinamika sudah kita melalui, ada banyak sekali dalam prosesnya, mungkin konflik apa. Jadi kalau mau baca tentang hubungan kekerabatan, ada di sini di buku saya lengkap. Hubungan Tolaki dengan Bajo, hubungan Tolaki dengan Bugis, hubungan Tolaki dengan Timur, hubungan dengan Buton, semua Bugis, semua ada di sini. Bahkan orang Tionghoa saya sementara tulis. Bagaimana orang Tolaki dengan ini Tionghoa. Masih ada stoknya, Pak Dokter? Tinggal satu, Pak. Wah, ini susahnya. Kalau masih ada kan kita bisa. Gampang lah kalau saya revisi dulu. Banyak peminat. Tadi ini tertarik. Latawea, siapa Latawea tadi? Ada di sini beberapa orang-orang bangsawan Tolaki yang menikah dengan orang Muna, bangsawan Muna juga. Siapa bicara? Dira ada di Latawea. Gampang lah. Nanti kita tulisir lebih lanjut antara versi Konawe dengan Muna, ya. Nah, begini. Sebuah pembentukan wilayah atau daerah atau desa atau kadie atau onapo atau apa kalau di mana itu istilahnya, itu ada asal-usulnya sebuah desa. Ada pembentukan kampung itu yang sebenarnya toponim sejarah, bisa jadi tokoh yang membentuk, bisa jadi komunitas yang ada di situ, atau bisa berkaitan dengan hutan atau berkaitan dengan gunung atau apa. Oke, baik. Tapi poinnya adalah Muna dengan Tiworo punya kerabatan yang sangat dekat dan punya sejarah.
Itu poin kita sebenarnya. Persoalan terkait yang politis, kekuasaan, itu akan ada bagian frame yang lain. Tapi saya kira kita melihat begitu dekat hubungan perkerabatan antara kesemua ex kerajaan, ya. Iya. Ini lagi saling bertaut. Ini Arab baku dengan Putri Daeng Lolo, Daeng Pasia, Daeng Matane, kemudian Laudeng Kada. Nah, kapital Lohia. Iya. Coba, itu memiliki turunan di daratan sini. Ada turunannya. Turunan saya sudah lacak. Termasuk ibu yang bicara. Karena mereka lari dari ini. Itu Laudeng Kantada ya. Dalam catatan arsip ya. Laudeng Kantada itu kapital Lohia. Dia lari di Kendari. Jadi saya tahu sejarahnya. Tapi kenapa dia lari? Iya. Coba Bapak cerita saya, tidak apa-apa. Jadi ceritanya perebutan kekuasaan. Iya. Jadi Laudeng Kada itu adalah sebuah panglima laut Lohia. Nah, kapital Lohia. Kata Buton itu. Kapiten laut, dia ingin mau kudeta Raja Muna. Laudeng Buleng. Dia kudeta. Laudeng Buleng kalah. Dia mengungsi di perbatasan Buton. Iya. Ada itu perbatasannya. Mengungsi, tapi karena mereka memang ahli jago spiritualnya, Laudeng Kada sudah duduki kerajaan, tapi belum dilantik. Tapi dia sudah duduki. Dia menyingkir di Lasongko. Lasongko itu wilayah Buton. Dekat kampung saya itu. Lasongko itu sejarah itu. Oh gitu ya? Ada air di laut toh, air tawar. Itu dari tongkatnya Laudeng Buleng. Wah, menarik ini. Itu sejarah, makanya banyak cerita itu. Ada air tawar di laut. Kampung Lele, tempat mandi saya. Itu leluhur saya loh yang cabut dia punya. Ini dia tawar, ini laut. Itu dari itu tempat mandinya, mengungsinya Laudeng Buleng. Karena konflik dengan Laudeng Kada. Begitu Laudeng Kada, kenapa gelisah dia duduk itu kursi, dia langsung menyingkir di mata. 44 di bawah dia punya kesatuan masyarakatnya 44. Jelaskan juga dalam travel itu. Dia bawa ya gini, tanpa diusir, tanpa ada perlawanan langsung menghindar. Tiba-tiba terus kembali dari Lasongko ini leluhur saya sudah jadi air, dapat air di sana. Selama di sana kan dia tinggal kurang lebih 3 bulan makan tidur di sana. Tidak air. Begitu ada dia muncul air. Nah itu. Nanti kita bercerita juga tentang Pulau Makassar. Saya juga punya leluhur Pulau Makassar. Itu Pulau Makassar. Kenapa di daerah dari Pulau Makassar itu sejarah? Ada kaitannya Labuan Tobelo. Labuan kan terkenal Labuan Tobelo itu. Labuan Tobelo Buton Utara. Itu adalah nenek saya dari Pulau Makassar yang usir. Karena tidak mampu 2 desa Tampo dan Bonia untuk mengalahkan orang Tobelo. Banyak yang mati. Terpaksa dipanggil secara spiritual. Mereka ada kakak Pak, naik koli-koli. Pertanyaannya, bisa kalian putar naik koli-koli ke sini? Cuma 2 bersaudara. Itu nanti naik koli-koli, mendayung dari Pulau Makassar langsung di sini. Lahir saya di Rere. Jadi mungkin kalau kita bahas mungkin agak mendalam lagi. Yang kita bahas masalah tentang Kerajaan Tiworo. Dia itu di bawah kekuasaan Ternate. Kenapa dia Sapati? Karena dia Ternate. Belanda menyerahkan ke Ternate. Karena jauhnya Ternate antara Tiworo, terpaksa Ternate punya hubungan kerja dengan Buton. Dia menyerahkan ke Buton. Menyerahkan ke Buton. Oke. Status setiap kerajaan itu akan ada sisi yang lain. Ya, karena ada banyak tafsir yang berbeda mengenai itu. Teman-teman, kalau kita baca buku-buku misalnya dari Prof. Susanto, memang disebut kerajaan. Mungkin Pak Ode juga punya versi yang berbeda dan tentu juga mengambil dari sumber yang berbeda. Itu bisa tentu sangat debatable. Kita berbicara tergantung asal sumber kita membaca. Pak Dokter masih ada yang mungkin jadi banyak penting hal untuk disampaikan tentang beberapa diaspora orang Buton dan pemukiman orang Buton yang datang mula-mula di daerah pesisir umumnya mereka di pesisir. Ya, di pesisir. Inilah yang membuat salah satu selain kuatnya Islam, juga komunitas-komunitas di pesisir itu ada orang-orang Buton. Dalam beberapa sumber-sumber yang saya baca. Kemudian mengenai memang sejarah itu dialog tanpa akhir.
dialog tanpa akhir. Kalau ada sumber yang baru itu asal dibuktikan secara super primer, subbab pokok, menjelaskan tentang itu, kemudian apalagi ada yang menguatkan, itu menjadi anu. Memang saya mau tambahkan, dalam laporan gubernur di Maluku tahun 1765 itu ada sumber menjelaskan tentang bahwa Muna itu dibawa buton. Nah, dan di bukunya Francois tahun 1794 ya, Valentin itu ada menjelaskan itu. Tapi kan yang harus dijelaskan ini tentang kedudukan yang bagaimana dulu. Itu sama dengan Kolaka. Kolaka dulu orang Kolaka tersinggung, saya tidak dibawa. Tapi kan kenyataan di sana. Nah, maksudnya itu malah Kolaka itu dijadikan daerah istimewa sebelum menjadi Datu Luwu, datang dulu menjadi Sulebatang atau menjadi dulu di pejabat sementara itu. Ya, tapi kan jelas bahwa Kolaka dan Luwu punya hubungan kekerabatan sama dengan Muna dan Buton. Tidak bisa dipisahkan. Dua mata uang di garis ini tetap ada hubungan. Apalagi dengan kenyataan tadi fakta-fakta yang kita jelaskan, mulai dari periodisasi kuno tentang hubungan kekerabatan Tolaki dengan Muna dengan Buton dengan Tolaki. Itu adalah fakta-fakta yang merupakan perlu menjadi sebuah pelajaran bagi kita bersama, mencoba merenungkan ternyata bahwa kita ini memiliki hubungan kekerabatan yang kuat pada masa lalu. Yang dibangun melalui jaringan pernikahan, kekerabatan, jaringan kekuasaan, ya kan? Kemudian yang dibangun dengan bahkan orang-orang Kendari itu bisa memiliki gong itu selain perdagangan dengan Jawa, itu diambil dari Buton loh, di Lamangga. Nonton di sini kita, ya kan? Di Lamangga. Iya, kemudian begini Pak Yusri, janganlah kita bangun narasi sejarah orang Tolaki tidak bisa kawin dengan Muna, orang Tolaki tidak bisa kawin dengan Buton. Sama dengan itu, karena begini. Tapi kenyataannya, saya punya sepupu itu banyak menikah dengan orang Muna, ya kan? Tapi mereka juga masih rukun apa semua. Itu kan sama dengan mitos tidak boleh orang Sunda menikah dengan Jawa atau sebaliknya. Itu kan narasi konflik yang dibangun. Orang-orang Sunda sudah sadar. Kemarin saya ikut dialognya melalui seminar nasional kebetulan kita ini kalau begini terus tidak bisa jadi. Padahal di akar rumput ini mereka sudah pada menikah, sudah membawa. Nah, cuma kita orang-orang elit ini yang pandai memainkan sebuah narasi untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi maupun kepentingan kekuasaan yang kita bangun seperti itu. Jadi konflik itu bisa dibangun melalui narasi sejarah dan budaya loh. Tetapi kalau kita ambil hubungan kekerabatan tadi itu, maka kita akan harmonis. Dan saya juga Pak Dokter sedikit awalnya terkejut ya mendengar narasi-narasi pertentangan seperti itu. Orang Muna tidak boleh kawin dengan orang ini, orang Tolaki dilarang kawin sama orang ini. Peneliti Pak. Nanti katanya pendek umurnya atau susah hidup rumah tangganya. Itu siapa yang merekonstruksi? Tapi saya mau contohkan, ada dosen sejarah itu yang menikah dengan orang Buton. Sampai sekarang saya punya kakak menikah dengan orang Tolaki. Melalui kesempatan ini, ini kenyataan. Jadi melalui kesempatan forum ini saya sampaikan kepada pemirsa, jangan percaya narasi-narasi sejarah yang memang bisa membuat kita konflik. Karena itu ada dendam pribadi atau ini membuat sebuah kasustik menjadi generalisasi. Seakan-akan istri laki. Seakan-akan keburukan yang terjadi pada dia itu mengenai semua. Melalui kesempatan ini di YouTube kita sampaikan. Jangan pernah percaya. Kalau kita pakai pendekatan agama dan budaya itu bertentangan. Bertentangan, apalagi kalau fakta sejarah tadi itu yang saya ungkapkan. Baik. Banyak hal yang kita mau bicarakan, tapi kan waktu ya. Oke, baik Pak Dokter. Saya kira kita memang dibatasi oleh waktu dan diskusi ini sangat menarik. Mungkin terakhir saya ingin dengar closing dari Pak Ode dan Pak Dokter. Dari Pak Ode dulu, closingnya singkat saja. Sebagai penutup. Jadi kalau untuk menghubungkan kerabatan Buton Muna, ada beberapa hal, antara lain satu, jangan menulis buku selalu menyantumkan di dalam bahwa Muna itu adalah jajahan kami, yaitu Barata. Kedua, kalau membaca buku, carilah buku yang menggunakan metodologi akademik. Jadi saya harapkan para pemirsa, marilah kita jalin kekerabatan Buton Muna Tolaki hanya satu, ciptakan adalah yang harmonisasi tanpa konflik dengan mempelajari sejarah dan budaya. Hargailah sejarah dan budaya, jangan merubah-rubah sejarah. Ingat, merubah sejarah nanti ketemu di akhirat. Seperti apa kalian? Karena sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Ketika peristiwa itu terjadi benar-benar lantas disingkirkan atau dirubah, itu namanya tanggung jawab dunia akhirat. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ke Pak Dokter. Closing dari Pak Dr. Basrin Melamba. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai closing statement saya bahwa membicarakan perkerabatan atau kekerabatan dalam konteks Munabuton Tolaki sangat penting. Kita bisa mengambil sebuah nilai identitas akan diri kita dan komunitas masyarakat hukum adat Munabuton Tolaki, dan bagaimana menjadi nilai pemersatu bagi kita dalam konsep pergaulan hidup sehari-hari, menjadi pedoman. Kemudian dalam konsep perkerabatan itu mencoba fakta menjelaskan itu memang harus didukung oleh sumber-sumber sejarah, ya baik itu lisan, artefak maupun tertulis, atau sumber-sumber primer, sekunder maupun tersir tentang sebuah ini. Dan bisa kita lihat kembali bagaimana bisa kita merajut hubungan kekerabatan antara Muna, Buton atau Tolaki yang telah terbangun pada periode kuno sampai bahkan berlangsung masa sekarang. Kemudian dalam konteks historiografi perlu ada literasi buku yang khusus membicarakan ini agar menjadi sebuah bacaan, menjadi pedoman bagi generasi kita, ya, tentang bagaimana hubungan kekerabatan antara tiga suku bangsa ini sebagai pilar Sulawesi Tenggara. Ya bahkan termasuk Mornene, nanti kita membicarakan hubungan-hubungan itu, Buton dengan Mornene, Mornene dengan Tolaki, Mornene dengan Muna. Itu adalah sebuah hal yang niscaya kita bangun kebersamaan empat pilar etnis termasuk Wawoni. Itu yang sering juga dilupakan dibicarakan. Bagaimana hubungan orang Tolaki dan Wawoni itu banyak ke dalam aspek-aspek budaya kita. Jadi kita petik hikmah dalam dialog ini bahwa membangun kekerabatan itu sangat perlu dalam sebuah kehidupan sehari-hari dan membangun di Sulawesi Tenggara. Baik, terima kasih dua narasumber saya. Apa yang menjadi closing dari keduanya tadi membawa saya pada satu kesimpulan yang saya kira sebagai akhir dari tujuan dialog ini, bahwa ada banyak sekali dinamika selama dalam proses ini berjalan, dan sesuatu yang menjadi titik temu dari semua dinamika tadi Pak Dr. Basrin menyebutnya sebagai konflik, ya, itu berakhir dengan integrasi, dan salah satu media pengintegrasi itu adalah pertautan kekerabatan. Semua etnis di Sulawesi Tenggara secara genealogi bertaut sangat dekat. Ada reproduksi narasi, ada reproduksi cerita yang coba melerai kedekatan itu. Tadi diceritakan tidak boleh menikah dengan kelompok ini, etnis ini, etnis ini. Narasi yang serupa di Jawa dengan Sunda itu adalah tinggalan dari masa kelam relasi dua kerajaan di masa lalu yang terus terbawa dan tidak mencapai ujung selesainya. Saya kira di Sulawesi Tenggara hal-hal yang seperti itu sudah kita harus selesaikan, dan kita lebih banyak berbicara sisi positif. Kita harus lebih banyak berbicara sisi yang mendamaikan. Demikian, kita masih akan melanjutkan bicara budaya pada sesi dan seri yang lain dengan tema yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.